Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razwa Akmal Fauzi. Saya akan mempresentasikan materi tentang plagiarisme, sebuah topik penting yang berkaitan dengan integrasi akademik dan etika penulisan. Oke, next slide. Slide yang pertama, yaitu definisi plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya, ide, data, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Next slide, yaitu penyebab plagiarisme. Plagiarisme ketidaktahuan. Biasanya dia tidak tahu tentang cara mengutip. Dan yang kedua, kemudahan teknologi seperti copy paste dari internet. Yang ketiga, lemahnya nilai etika. Dan yang keempat, persaingan akademik dan tekanan menyelesaikan tugas. 5. Kurangnya aturan dan sanksi. Oke, next slide. Jenis-jenis plagiarisme berdasarkan apa yang diambil. Yang pertama, plagiat ide, yaitu mencuri gagasan orang lain. Plagiat kata demi kata, yaitu menyalin tanpa perubahan sedikit pun. Dan yang keempat, plagiat sumber, yaitu tidak mencantumkan referensi aslinya. Dan yang keempat ada plagiat kepengerangan, mengklaim sebagai menulis karya orang lain. Dan tabel yang kedua berdasarkan niatnya. Ada plagiat sengaja. Plagiat sengaja itu dia udah tahu kalau kita menceplak punya orang lain. Tahu itu kan salah, tapi tetap dipakai sama dia gitu. Dan poin yang kedua ada plagiat tidak disengaja. Bisa jadi karena orangnya nggak tahu cara menulis kutipan yang benar gitu. Kayak gitu deh. Poin yang ketiga atau tabel yang ketiga berdasarkan seberapa banyak yang dijiplak. Nah, di sini kan ada 3 poin ya, yaitu yang pertama ringan. Kalau ringan, jika kita menjiplaknya lebih dari 30%. Sedangkan yang sedang yaitu dari 30% sampai 70%. Jika dijiplaknya total, maka 70% yaitu hasil jiplakan dari copy paste. Oke, next slide. Jenis-jenis plagiarisme. Di sini ada 2 tabel. Berdasarkan cara menjiplaknya. Plagiarisme total, yaitu menjiplak seluruh karya orang lain. Plagiarisme parsial, yaitu hanya mengambil beberapa bagian saja. Poin yang ketiga, utoplagiarisme, yaitu menjiplak karya sendiri yang sudah dipublikasikan. Dan poin yang keempat, plagiarisme antar bahasa. Dia menerjemahkan lalu mengaku bahwa dia yang nulis sendiri padahal dia dapat dari internet gitu. Berdasarkan cara penyajiannya. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama, plagiarisme verbatim. Plagiarisme verbatim yaitu menyalin mentah-mentah dari karya orang lain. Dan poin yang kedua, plagiarisme patchwork, yaitu menggabungkan dari banyak sumber tanpa kutipan. Poin yang ketiga, plagiarisme parafraza, yaitu mengganti kata-kata tapi tidak menyebutkan sumbernya.
Poin yang keempat, plagiarisme kata kunci, yaitu mencuri istilah penting, struktur gagasan. Poin yang terakhir, yaitu meniru cara berpikir dan penyusunan tulisan. Oke, next slide. Tipe-tipe plagiarisme menurut admin Ruang Buku tahun 2023. Terdapat beberapa tipe plagiarisme yang sering terjadi. Yang pertama yaitu plagiat verbatim. Dan yang kedua plagiat paraphrasing. Plagiat ini yang di atas sudah saya jelaskan barusan. Poin yang ketiga, lemahnya nilai etika. Yang keempat, persaingan akademik. Dan yang kelima, kurangnya aturan dan sanksi. Lalu yang keenam nih, plagiat sumber visual, yaitu mencuri gambar atau grafik orang lain tanpa izin. Next slide. Mengapa melakukan plagiarisme? Ayo, mengapa? Di sini ada beberapa alasan mengapa plagiarisme itu dilakukan. Yaitu, 1. Informasi yang tersedia dengan mudah, terlebih lagi dengan adanya internet. Itu lebih gampang banget udah. Yang kedua, tekanan publikasi dari tuntutan akademik, baik bagi dosen atau mahasiswa yang sedang mengajar target akademik. Yang ketiga, kurang percaya diri dan kurang terampil menulis, seringkali terjadi pada penulis pemula. Alasan yang keempat, menulis artikel terburu-buru dan di bawah. Yang kelima, kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai plagiarisme. Dan yang keenam, kurangnya kesadaran bahwa sekalipun orang lain memberikan teks original, tetap tidak diperkenankan melakukan usaha penyalinan tanpa menyebutkan sumber originalnya. Yang ketujuh, beberapa penulis meyakini bahwa tidak masalah menulis ulang konsep yang mereka miliki, berarti self-plagiarism, dan dipublikasikan sebelumnya tanpa melakukan penulisan sumber self-citation, asalkan tidak menyalin karya orang lain. Dan yang ke-8, telah terbiasa melakukan plagiarisme, dipermudah dengan adanya komputer, internet, serta pernah melakukan perbuatan plagiarisme di masa lampau atau belum pernah tertangkap hingga sekarang. Oke, next slide. Cara pencegahan plagiarisme. Yang pertama, adanya kesadaran dan pendidikan. Menyadari pentingnya integrasi akademik dan kejujuran intelektual adalah langkah pertama dalam mencegah plagiarisme. Lalu, cara pencegahan yang kedua, mengutip dan merujuk dengan tepat, yaitu ketika menggunakan sumber orang lain, penting untuk memberikan kutipan yang akurat. Cara pencegahan yang ketiga, penggunaan teknologi, yaitu deteksi plagiat. Menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme dapat membantu mengidentifikasi pemiripan teks dengan sumber-sumber yang ada di database. Dan yang keempat, pengembangan kemampuan penulisan dan penelitian. Meningkatkan kemampuan penulisan dan penelitian akan membantu individu menghasilkan karya orisinal dan menghindari plagiarisme. Oke, next slide. Sanksi plagiarisme. Di sini ada 4 sanksi. Yang pertama, pengurangan nilai atau penilaian tidak sah. Yang kedua, didiskualifikasi atau penangguhan. Poin yang ketiga, pelaporan dan pencatatan. Dan yang keempat, konsekuensi hukum. Next slide. Jadi, kesimpulannya, plagiarisme adalah mengambil karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber dengan benar.
Ada banyak jenis plagiarisme, baik berdasarkan apa yang diambil, niat, banyak yang dijiplak, cara maupun menjajinya. Plagiarisme bisa terjadi karena faktor seperti tekanan akademik, kurang percaya diri, terburu-buru, atau ketidaktahuan. Mencegah plagiarisme bisa dilakukan dengan membangun kesadaran, mengutip dengan benar, menggunakan software deteksi, dan meningkatkan kemampuan menulis. Terakhir, pelaku plagiarisme bisa dikenakan sanksi akademik sampai konsekuensi hukum. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Dan jika ada kesalahan kata atau memaklumi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.